Nah, dari keseluruhan 3 komposisi pakan ini, saya menarik satu kalkulasi perhitungannya berapa ini sesuai dengan harga di daerah saya. Sekali lagi tanda kutip garis bawah bahwa di sini hitungannya itu sesuai dengan harga yang ada di daerah saya ya bos. Jadi jangan disama-samakan dengan daerah sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, dan malam. Salam sejahtera ya bosku. Kembali lagi bersama saya di sini, SEO Bakal Peternak, dan di video kali ini saya kembali akan membahas tentang pakan, yaitu bagaimana merubah dedak fermentasi menjadi pakan berkualitas. Oke, di video kali ini terkadang ketika kita berbicara tentang pakan, maka kita sudah pasti berbicara tentang keberlangsungan dari sebuah peternakan. Apakah peternakan itu mampu bertahan atau enggak? Salah satu yang paling penting di sini adalah pakan. Nah, biaya operasional tertinggi itu adalah dari pakan. Jadi semakin banyak referensi, informasi, maka akan semakin membuka peluang buat peternak, khususnya buat pemula, untuk dapat mengekspresikan atau dapat membuat kreativitas kira-kira bahan pakan apa yang mudah didapat di daerahnya masing-masing, yang kemudian dimix ya, sesuai dengan kreativitas dari masing-masing peternak dan dari masing-masing daerah. Karena sejujurnya saya bilang bahwa sumber daya pakan di setiap daerah itu berbeda bosku. Jadi jangan disamakan. Jadi apa yang banyak di daerah saya belum tentu banyak di daerah sampean. Begitupun apa yang murah di daerah sampean belum tentu murah di daerah saya. Jadi kurang lebihnya seperti itu, dan sekiranya bisa dapat dipahami ya. Nah, kalau di video yang lalu saya membahas tentang ampas kelapa yang difermentasi, kemudian pencampuran bahan pakannya sendiri seperti apa, itu sudah saya rilis di video minggu lalu. Nih video yang ini nih. Nah, tetapi sesuai dengan dugaan saya, ini pasti nih nanti banyak yang minta, Bang, gimana kalau seandainya ini diganti ini diganti ini, kandungannya berapa, harganya berapa? Wah, itu sudah sesuai dengan perkiraan saya sejak awal. Tapi nggak apa-apa, memang sudah seperti itu bosku. Karena kita memang sebagai peternak ini, terutama buat pemula ya, memang kudu harus punya rasa ingin tahu yang besar, supaya nanti bisa, oh di daerah saya banyaknya yang banyak ini nanti bisa dikombinasi. Setelah dikombinasi kemudian diberikan ke ayam, apakah ayamnya suka, kemudian apakah sesuai dengan kebutuhan dari ayam-ayam. Nah, seperti di Bakal Peternak kali ini bosku, ini adalah pakan campuran ya, yang salah satu sumber utamanya adalah menggunakan dedak, dan ini baru saya beri 5 menit yang lalu. Alhamdulillah tiris ya, dan yang lebih jelas itu yang ini. Tiris ya bos. Jadi alhamdulillah, selain cukup untuk kebutuhan ayam, alhamdulillah ayam juga suka. Nah, ini yang mau saya share di video kali ini. Untuk itu simak video ini sampai akhir, karena nanti saya akan berikan berapa kandungan potensial yang terdapat dalam pakan adukan ini, dan kemudian yang kedua berapa nilai total harganya, apakah bisa lebih hemat atau lebih mahal.
Oke, baiklah bosku. Seperti biasa, kalau sampai suka video ini silahkan di like dan jangan lupa di share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Dan di sini kita menggunakan dedak, ya, dedak fermentasi dulu. Tapi kenapa harus difermentasi? Nah ini, jadi terkadang ada aja peternak yang kurang menyimak, tapi nggak apa-apa. Kenapa dedak itu harus difermentasi terlebih dahulu? Karena sama halnya seperti ampas kelapa bosku, bahwa dedak ini memiliki serat kasar cukup tinggi, itu satu. Kemudian karena dia memiliki serat kasar yang cukup tinggi sehingga menurunkan daya cerna dari pencernaan ayam, maka dia harus kita fermentasi untuk mengurai, menurunkan serat kasarnya supaya mudah dicerna. Kemudian yang kedua, karena di dalam dedak ini ada salah satu enzim yang mampu mengikat protein dan penyerapan protein dan kalsium, sehingga perlu diurai juga menggunakan teknik fermentasi atau teknik perebusan. Jadi kalau ada yang bilang saya nggak difermentasi tapi cukup disiram air panas, ya itu sama, 11-12 aja sih sebenarnya, hanya berbeda cara saja, tujuannya tetap sama bosku. Oke, itulah salah satu kenapa saya selalu menekankan bahwa untuk seperti dedak, ampas tahu, ampas kelapa, kemudian dan lain-lain, terutama singkong yang mengandung asam sianida, itu sangat-sangat perlu untuk difermentasi. Karena yaitu tadi bosku, supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari terhadap ayam-ayam sampean. Ya, ayam ini kan boleh dikata itu omnivora ya, segala macam segala rupa dimakan. Tetapi kita selaku peternak ini yang harus jeli, harus menyaring kira-kira mana yang baik dan sehat untuk ayam. Oke, nah berapa ketentuan dan aturan? Nah ini sudah kita masuk ke intinya. Berapa ketentuan? Nah kalau kemarin kan bungkil kelapa rumusnya berapa? Ayo, ada yang masih ingat nggak rumusnya berapa? 25 ampas kelapa, 25 ampas kelapa, kemudian 60 jagung giling dan 15 konsentrat, maka ketemunya 100%. Dan jangan lupa ditambah kapur karbonat, DCP, garam, dan premix atau vitamin. Nah bagaimana kalau dedak? Kalau dedak komposisinya adalah 20% dedak fermentasi. Ingat ya, di fermentasi saya nggak ikut-ikutan itu kalau belum difermentasi. Kemudian yang kedua jagung giling 55% dan konsentratnya 25%. Kemudian kalsium karbonat, DCP, garam, dan premix vitaminnya itu totalnya adalah 2 kilo dalam 100 kilo. Berarti kalau 10 kilonya 2 on saja. Nah sampai di sini jelas ya bos. Saya ulangi, dedaknya, dedak fermentasi 20%, kemudian jagung gilingnya 55% dan konsentratnya 25%. Persen di sini artinya dalam 100 kilo itu 25 kilo konsentrat dalam 100 kilonya. Selanjutnya kalsium karbonat, kalsium tulang, garam, dan premix vitaminnya itu totalnya 2 kilo. Lebih spesifiknya pasti nanti saya lampirkan di video bosku. Oke, itu adalah komposisi dari pakan adukan saat kita menggunakan dedak. Jadi ada sedikit pergeseran atau perbedaan ketimbang menggunakan ampas kelapa. Loh kok ini kok nggak sama ya kan, rumusannya kok nggak sama dengan ampas kelapa? Ya beda, masing-masing beda bahan kok ya kan. Kandungan ampas kelapa beda, dedak beda juga. Jadi ya nggak mungkin sama bosku, karena dari dasar aturan 3 bahan utama tadi, ampas kelapa, dedak ya atau dedak, kemudian ditambah jagung giling, dikombinasikan dengan jagung giling dan konsentrat. Jadi yang berubah itu pasti di ketiga bahan utama ini, karena perbedaan itu tadi, perbedaan dari kandungan dedak atau kandungan dari ampas kelapanya. Makanya ya wajar kalau berubah. Oke. Selanjutnya, ini juga kemarin terkait dengan banyak pertanyaan, apakah dalam sekali pengadukan
seperti contoh di video ya, ketika saya memberikan contoh 10 kilo itu harus sekali beri habis. Ya enggak lah bosku, ya enggak lah. Ini saya kasih lihat ya, nanti dikira bohong-bohongan lagi. Udah malam, udah gelap. Nah ini pakan adungannya, dan ini yang penuh. Aduh banyak kutu jagil ini. Ini sama, ini dedak ini. Dedak. Jadi saya tadi ngaduk 20 kilo. Saya ngaduknya tadi. Saya ngaduk sekali 20 kilo. Apakah 20 kilo langsung habis? Ya enggak lah, karena saya kan seharinya itu paling ya habis-habis 3 kilo. Sekali ngasih itu sekitar 3 hampir 4 kilo lah. Saya porsi pakan ayam saya itu yang beda cuma yang di sana. Selebihnya itu sama semua. Mulai dari indukan ini ya, ini calon-calon indukan akhir tahun udah produksi, kemudian ini semua sama pemberiannya. Jadi hampir 4 kg untuk dosis sekali pemberian. Berarti kalau dalam satu hari itu ya saya sekitar 6 kilo 7 kilo lah, 7 kilo lah saya dalam sehari bosku. Berarti kalau saya buat 20 kilo itu ya mungkin paling lama 4 hari lah habis. Nah, berapa target protein atau target kandungan nutrisi yang ingin dicapai, yang dapat dicapai dari komposisi ini? Oke, kita langsung saja bosku. Jadi dari hasil premix tadi, jadi hasil penggabungan 3 bahan utama, terutama dari dedak fermentasi, kemudian jagung giling dan konsentratnya, maka kita ketemu rumus kurang lebih untuk protein kasarnya itu 18,5. Itu sudah cocok, sudah bagus buat ayam pembesaran, buat indukan. 18,5 tuh walaupun agak tiris ya buat ayam pembesaran seperti ini, agak kurang tapi nggak apa-apa, cukuplah kalau 18,5. Kemudian untuk energinya lebih dari cukup, karena di sini kita dapatnya kurang lebih 2950 kilokalori per kilogram. Sangat baik untuk indukan ya, sangat baik untuk indukan. Kemudian serat kasarnya kurang lebih 6%, aman. Jadi masuk kategori aman untuk pencernaan ayam, artinya mudah dicerna. Jadi seperti itu bosku untuk targetnya. Dan mungkin kalau sampean masih ada yang perlu ditanyakan, atau mungkin masih ada yang ingin ditanya masih penasaran dengan bos kalau bahan pakan ini diganti, silahkan komen di bawah. Siapa tahu nanti saya bisa jawab kalau saya nggak bisa buatkan videonya karena terkait dengan keterbatasan bahan utamanya, bahan yang contohnya, ya mungkin saya akan jawab di sesi baperannya. Di sesi baperan biasanya saya akan jawab setiap komen yang tidak bisa saya buatkan video prakteknya. Jadi silahkan nanti komen aja di bawah, nanti saya akan tandain. Nah, dari keseluruhan 3 komposisi pakan ini, saya menarik satu kalkulasi perhitungannya berapa ini sesuai dengan harga di daerah saya. Sekali lagi tanda kutip garis bawah bahwa di sini hitungannya itu sesuai dengan harga yang ada di daerah saya ya bos. Jadi jangan disama-samakan dengan daerah sampean. Beruntung kalau sama, kalau nggak sama ya semoga di daerah sampean jauh lebih murah. Oke, kita hitung aja berdasarkan hasil dari yang sudah saya hitung-hitung. Harga dedaknya di daerah saya kan 3.500 per kilogram bosku. Jadi karena penggunaan kita 20%, 2 kilo ya, 2 kilo, maka di sini 2 kilo. Harganya untuk per 10 kilo berarti dedaknya 7.000 ya, karena harga per kita ngambil 2 kilo lah dedak, 2 kilogram dedak berarti 7.000. Kemudian jagung giling, nih jagil ya, bukan joget ya, ini bukan joget, jagil nih, jagung giling. Jagung gilingnya 5,5 kilo dikali 8.000 ketemunya 70
ketemunya 44.000. Waduh, kiro. Kita cepetin aja. Konsentrat harganya 11.000 dikali 2,5 kg, maka ketemunya 27.500, total 78.500. Berarti per kilogramnya ketemu 7.850. Ini masih bisa hemat lagi, bosku. Ini masih bisa hemat lagi. Kenapa? Kalau sampean beri campuran sumber daya pakan alami seperti sayuran hijau, mungkin sisa buah-buahan, itu akan jauh lebih hemat. Sisa tomat, wortel, kol, dan lain-lain sampean masukkan maksimal 10% saja. Jadi seperti contoh, ini bahan yang di sana, sampean iriskan atau cincangkan sisa-sisa buah, limbah-limbah buah, kemudian dicampurkan itu 10% saja, maka ini akan menghemat 10% pemberian pakan lagi. Berarti jatuh harganya bisa di 6.850. Ini tujuannya. Jadi mau segimanapun harga bahan pakan, kalau sampean menggunakan bahan pakan alami, kemudian menggunakan bahan pakan limbah, selama itu aman dan tidak memiliki senyawa kimia sianida, maka itu sudah pasti bisa diberikan ke ayam dan sudah pastinya menghemat biaya penggunaan pakan, terutama penggunaan biayanya ya, biaya pembelanjaan operasional pakan. Nah, sampai di sini karena ini sudah mau maghrib, sudah kiro, saya juga harus siap-siap. Dan seperti biasa, ayamnya sudah antang semua, sudah makan, sudah kenyang. Untuk itu video kali ini sampai di sini saja, bosku ya. Dan terima kasih buat Bos Mulyadi dan yang lain-lain yang sudah memberikan komentar dan akhirnya terciptalah video ini. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.